Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Nah, ini aku mau bikin konten membahas satu topik, yaitu insiden kontroversial, penalti kontroversial yang terjadi di pertandingan Inter lawan Napoli. Aku akan membahas ini dari beberapa angle yang berbeda. Ini namanya kontroversi ya. Namanya kontroversi pasti ada pro, ada yang kontra. Cuma kita dari sisi Inter, kita kan di circle Inter, tentunya kita akan lihat lebih banyak yang pro. Nah, tapi yang menarik adalah reaksi Conte. Itu yang menurutku sangat aku akan bilang dengan satu kata yang munafik, Pak. Kenapa aku bilang munafik? Karena ini aku sangat setuju dengan omongannya Marotta bahwa ada tujuan lain di balik ribut-ributnya Conte. Aku akan bacakan saja ya komentar Marotta. Dia bilang gini, Conte adalah orang yang pintar dan seorang komunikator yang hebat. Dia memiliki objektif atau tujuannya sendiri ketika dia berbicara. Nah, ini menurutku sebuah kata-kata yang sangat kita tahu itu menyiratkan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung, sehingga ya silakan pendengar mau mengartikan apa. Nah, kenapa dia bilang dia memiliki objektif tersendiri? Objektif ini bukan maksudnya objektif fair, bukan. Objektif itu maksudnya tujuan. Nah, dia lanjutkan, wasit sangat dekat dengan action yang terjadi. Tentu saja itu benar-benar terjadi kontak. Kakinya bergerak dan sehingga itu menjadi penalti. Kemudian apakah Conte ingin memindahkan fokus? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa ini bahkan insiden yang tidak decisif, yang tidak menentukan. Nah, kenapa tidak decisif ini muncul, nanti kita bahas. Maksudnya begini, wanted to shift the focus itu memindahkan fokus, itu maksudnya tentang Napoli mainnya jelek, tapi justru dia ribut-ribut soal penalti, tidak membahas gimana kok Napoli gagal. Sudah 2 pertandingan Napoli main jelek loh, lawan Atalanta dibantai, lawan Inter ya agak beruntung aja mereka nggak kalah kan. Nah, ada memang di artikel lain yang wah ini Conte mah cuma cari ini aja, cuma cari biar orang nggak mengkritisi dia gara-gara penampilan Napoli sudah 2 pertandingan jelek gitu. Nah, aku nggak tahu. Dan ini komentar Marotta ini menurutku sudah sangat bijak. Dia punya tujuan sendiri, dia tidak menyerang langsung terhadap Conte. Tapi kemudian, nah, presidennya Napoli yang kita tahu memang agak-agak mengong, justru dia langsung nyerang Marotta. Dia bilang gini, saya membaca dari Los Angeles beberapa statement dari Marotta yang menurut saya out of place. Out of place itu tidak pada tempatnya. Artinya ya kamu nggak pantas ngomentarin itu, atau tidak pantas berkomentar seperti itu. Wah, ini kan serangan langsung, nanti ditanggapi kayak gininya Milan baru kapok. Tahu nggak yang Milan itu? Yang siapa itu? CEO Milan apa presiden Milan yang bilang bahwa satu-satunya tim di Milan itu adalah AC Milan. Ditanggapi, oh ya mungkin dia merasa seperti itu ya. Yang jelas mungkin dia bilang kami sudah punya dua bintang, saya harap mereka segera mencapainya. Digituin. Tapi itu beda agak, karena aku bahas karena udah agak lama itu. Nah, kembali ke soal penalti itu, pendapatku pribadi itu penalti. Kenapa penalti? Karena aturannya memang begitu. Ada kontak, iya. Tapi kalau dibilang itu soft kontak, soft itu artinya lunak. Ibaratnya gini, kakinya Dumfries itu memang kena peng, tapi dia sebenarnya nggak perlu sampai jatuh gitu loh. Itu memang benar. Namun ada tim lain yang dengan kontak yang kurang lebih serupa, soft, tidak harusnya jatuh, dapat penalti. Aku akan perlihatkan kontak yang terjadi pada saat Dumfries itu. Nah ini, jeng, tolong diperhatikan ya. Ini aku sudah perlambat sampai setengahnya dan sudah di replay lagi, sama di replaynya gerakan lambat. Nah, ini kakinya Dumfries, ini kakinya Anguissa. Aku akan play sekarang. Terus, peng, kelihatan kan ada kontak, kelihatan banget. Kakinya Anguissa aja goyang. Dan ini bukan kasus pertama kali di mana kontak seperti ini menjadi penalti. Jadi kalau ingin agar di kedepannya kejadian seperti ini tidak menjadi penalti, ya sudah ubah aturannya.
Kemudian tadi aku bilang soal ada kontak soft seperti ini juga yang kurang lebih sama, enggak persis sama sih, tapi kurang lebih sama. Dan ininya dapat penalti. Ini juga yang dibahas oleh siapa namanya ini, jurnalis Italia namanya Paolo Ziliani, kemudian Emiliano, mantan goalkeeper Inter Milan. Paolo Ziliani dia bilang gini, untuk kontak yang sama, ridiculous itu konyol, Napolinya Conte juga memenangkan pertandingan lawan Empoli sebulan lalu. Perbedaannya cuma manajer Empoli D'Aversa tidak tampil di TV untuk bikin kehebohan. Empoli memprotes dengan sia-sia, tidak ada yang memperhatikan, dan itulah akhir dari klub yang menerima kesalahan, yang menerima kesialan gitu. Kemudian ada juga Emiliano, tapi Emiliano ini kan mantan kiper Inter, mungkin agak bias ya, tapi kurang lebih ininya sama. Isi dari komentarnya sama. Conte membuat saya tertawa. Penalti yang diberikan ke Inter melawan Napoli itu sama dengan yang didapatkan Napoli ketika mereka melawan Empoli. Tapi sekarang dibikin heboh. Seperti yang dikatakan komedian Colorado, mereka semua suka effing pantat orang. Maksudnya gini, apanya? Bukan suka, mereka suka apa ya? Semua ketimbangan sial kok, bukan cuma Napoli aja. Jadi dalam artian secara prinsip mereka sebenarnya setuju bahwa itu mestinya nggak penalti. Tapi kalau itu nggak penalti, harusnya kejadian ketika Napoli lawan Empoli itu juga tidak penalti. Nah, aku mau tunjukkan yang kejadiannya Empoli lawan Napoli. Ini dia. Ini adalah Politano yang mencoba menggoncek siapa nih, Amorin kalau nggak salah. Tapi kemudian ini sudah aku perlambat juga. Silakan kawan-kawan lihat. Dia sendiri yang nabrak, dia sendiri yang jatuh. Bahkan si Amorim itu sudah berusaha menghindar loh. Dia sendiri yang jatuh dan sentuhannya sedikit banget, tapi itu dapat penalti. Lihat, teng, hais, ya ampun, lompat. Masa kayak gitu aja sampai lompat. Itu kan clear banget. Sentuhan apakah ada? Ada. Tapi apakah itu mesti jatuh? Enggak. Itu yang namanya soft touch. Memang ada sentuhan. Bahkan kalau dibandingkan dengan sentuhan itu benar-benar sudah kakinya Dumfries yang kena sampai goyang kakinya Anguissa, karena kan disorot dari belakang kelihatan banget kan efeknya. Kenapa pas zaman itu dia diam aja? Ya jelas alasannya kenapa ya, karena dia yang dapat keuntungan kan. Bahkan aku ingin perlihatkan dari sudut lain kenapa aku bilang ini memang mestinya penalti. Ternyata bukan cuma kakinya Dumfries saja yang dilanggar. Aku ingin lihat ini mukanya Dumfries akan kena tampol tangannya Anguissa. Ini sudah aku perlambat juga, silakan dilihat sendiri. Terus bak! Sudah clear ya. Aku nggak akan ulang-ulang replay. Silakan kawan-kawan replay sendiri. Replay aja langsung kalau mau. Itu sudah clear as a day. Kalau Dumfries mau, dia tinggal tutup muka aja gini-gini sudah penalti juga toh. So apa yang sebenarnya diributkan? Makanya aku mempertanyakan, kok gara-gara heboh-heboh gini karena Napolinya tim yang lumayan besar, jadinya si wasit itu dihukum lah ke Serie B. Padahal menurutku itu dengan aturan yang berlaku sekarang ya memang penalti. Buktinya pada saat Napoli juga dapat penalti ya adem-adem aja. Empolinya jelas protes tapi ya didiemin aja. Kenapa sekarang wasitnya dihukum? Inilah menurutku kembali ke omongannya si Marotta bahwa pinter kok ini memang si Conte ini. Dia tahu apa yang dia inginkan ketika dia mengatakan sesuatu, ketika dia kelihatannya dia marah-marah emosional nggak pakai mikir, padahal sebenarnya dia punya pemikiran, punya tujuan yang apa ya, yang sudah dipersiapkan di balik tindakannya itu. Apalagi nah ini yang lebih gini lagi, penalti pada saat Napoli lawan Inter itu tidak mempengaruhi hasil.
Sedangkan penalti pada saat Napoli lawan Empoli itu benar-benar menentukan hasil karena itu jadi gol dan Napoli menang 1-0. Kenapa double standard? Masih mau bilang Marotta League? Nggak bisa lah, apanya Marotta League? Menurutku ini satu lagi yang aku mau perlihatkan lagi insiden handsball ini. Nah ini kawan-kawan mesti lihat juga ini. Ini nanti tangannya akan kena bola. Aku play aja ya. Terus kena bola kan. Tapi aku ingin ini clear. Aku setuju dengan wasit bahwa ini bukan penalti. Walaupun memang benar ada kontak antara bola dengan tangan. Aku nggak akan bahas terlalu jauh ya. Intinya memang nggak penalti, satu arah bola tidak terlalu berubah dan bola masih dikuasai Lautaro dan Lautaro sempat melakukan shooting dengan tumitnya sehingga ya memang ini kan dari Inter juga nggak ada protes berlebih terhadap hal ini. Aku setuju. Maksudnya adalah kalau ini beneran kayak Marotta League, Inter nombok dan segala macam, ini kan mestinya tidak terjadi. Dalam artian ini kan mestinya penalti kan. So orang-orang yang ngomong Marotta League, Inter sering diuntungkan itu orang-orang yang nggak punya otak menurutku. Terlalu melihat hanya dari satu sisi aja. Padahal aku akan bilang begini, Inter pernah diuntungkan, itu betul. Tapi Inter juga pernah dirugikan. Dan Napoli juga pernah diuntungkan. Semua Milan pernah diuntungkan. Dan kecenderungannya adalah tim-tim besar itu lebih sering mendapat keuntungan dari keputusan wasit. Itu ada logic reason behind it. Satu karena tim besar itu lebih sering menyerang kan, pemain-pemainnya lebih bagus, tentu saja mereka lebih sering menguasai bola, lebih sering menyerang, akan lebih sering kena pelanggaran sehingga ya dapat tendangan bebas yang menguntungkan, dapat penalti dan sebagainya. Itu akan chance-nya lebih gede untuk terjadi di tim besar. Itu yang alasan utama. So itu sih my take on that incident, that controversy, tentang kontroversi penalti dan sebagainya. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kalau menurutku itu memang penalti karena ya pada kejadian-kejadian serupa sebelumnya memang dapat penalti. Tambahannya adalah karena itu tangannya itu nyiku si mukanya Dumfries. Kalau Dumfries mau dia tinggal tolong rahangku patah kayak gitu. Dan ya kedua terutama ya Napoli dapat penalti yang serupa bahkan itu menentukan. Gitu sih. Silakan kita tukar pendapat di kolom komentar. Semua komentar aku bacain walaupun tidak semua bisa aku balas satu persatu. Oke. Alright guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.